Ji-ah bahkan mengatakan tahu siapa yang mengirim kue ulang tahun untuknya. Namun, Seung-hyun tetap menolaknya di Movie Lovers. Sementara di lain tempat, ibu Ji-ah terlihat sedang menerima telepon dari kakak sepupu yang rupa-rupanya memberitahukan semua yang Ji-ah tutup-tutupi. Ibu Ji-ah pun langsung menangis. Dan ketika Ji-ah pulang, ibu Ji-ah langsung menyambut sembari mengajak anak perempuannya itu ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Akan tetapi Ji-ah menolak dan malah mengatakan dia baik-baik saja. Ji-ah pun menjelaskan kepada ibunya bahwa ia sudah melakukan operasi dan kemo 2 tahun yang lalu. Baginya, kali ini berobat hanya akan sia-sia karena penyakitnya yang muncul kembali ini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ibu dan anak ini pun berpelukan menangis meratapi nasib mereka. Keesokan harinya, Ji-ah dan ibunya pergi ke pemakaman ayahnya. Di sana, ibu Ji-ah lagi-lagi menangis dan meminta agar penyakit putrinya itu dipindah saja kepada dirinya. Beberapa saat kemudian, ketika di perjalanan pulang, ibu Ji-ah menanyakan apa yang Ji-ah inginkan. Ia akan melakukan apapun untuk putrinya. Ji-ah iseng menjawab bahwa ia ingin berkencan. Ia bahkan menceritakan kepada ibunya bahwa kemarin bertemu dengan Seung-hyun yang menolak ajakannya berkencan. Mendengar hal tersebut, ibu Ji-ah benar-benar melakukan apa yang sedang menjadi keinginan putrinya. Karena di keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ji-ah, ia datang menemui Seung-hyun. Dengan malu-malu, ibu Ji-ah memberi kode untuk Seung-hyun agar mau berkencan dengan putrinya. Karena tanggapan Seung-hyun yang kurang bagus, ibu Ji-ah pun pergi. Lalu di siang harinya, Ye-sun yang tengah mengajar ditelepon ibu Ji-ah yang mengabarkan bahwa Ji-ah masuk rumah sakit. Sahabat Ji-ah itu langsung memberitahu Dong-chan juga agar mengabari Seung-hyun. Saat di rumah sakit, di mana Hye-sun dan Dong-chan yang sedang menjenguk Ji-ah, tiba-tiba mantan Ji-ah datang juga di Movie Lovers. Ia memaksa Ji-ah untuk kembali ke kota untuk melakukan kemoterapi. Tanpa mereka sadari, ternyata ada Seung-hyun di luar yang mendengar semua percakapan itu. Ia semakin terkejut ketika Ji-ah mengatakan bahwa Ji-ah kali ini hanya ingin memanfaatkan sisa waktunya. Seung-hyun yang baru mengetahui kondisi Ji-ah sangat marah kepada dirinya sendiri. Ibu dan sepupunya terus membujuk Ji-ah agar mau melakukan kemoterapi. Rupanya hal tersebut membuat Ji-ah marah di Movie Lovers. Ia memohon dan menegaskan agar membiarkannya melakukan apa yang Ji-ah suka di sisa waktu hidupnya. Kemudian, Ji-ah pun mengajak ibu untuk pulang ke rumah. Lalu di keesokan harinya, Ji-ah dan sahabatnya terlihat sedang liburan bersama di tepi hutan gitu di Movie Lovers. Tepat di pinggiran danau, Seung-hyun tiba-tiba menghampiri Ji-ah dan mengajaknya untuk berkencan. Ia akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Ji-ah dan mengatakan ingin menjadi pacar Ji-ah. Ji-ah yang belum sempat menjawab kalah cepat dengan si Dong-chan yang sudah heboh duluan dengan mengatakan kedua sahabatnya itu sudah jadian. Dan Ji-ah pun menjadi pacar Seung-hyun yang langsung diberi selamat oleh para sahabatnya. Di keesokan harinya, Ji-ah yang terlihat sedang jalan dengan Seung-hyun ini awalnya ingin membicarakan kejadian kemarin itu. Tapi tiba-tiba Seung-hyun mengajaknya ke suatu tempat yang ternyata Ji-ah diberi kejutan oleh Seung-hyun dan sahabatnya. Rupa-rupanya di situ Ji-ah dilamar oleh Seung-hyun di Movie Lovers. Semua yang secara tiba-tiba dan tanpa persiapan ditambah kondisi Ji-ah yang sedang sakit parah membuat Ji-ah terkejut dan langsung menolak lamaran Seung-hyun.
Karena menurutnya ia dan Sung Hyun tidak bisa bersama, melainkan hanya bisa berteman. Meski kondisi Ji-a yang ketakutan dan tidak ingin sendiri, menikah dengan Sung Hyun bukan menjadi solusi, ucapnya. Beberapa saat kemudian, sesampainya Ji-a ke rumah, ia langsung marah-marah kepada ibunya. Ia mengira ibunya telah memberitahukan semua tentang penyakitnya dan menyuruh Sung Hyun untuk menemaninya sampai ia tiada. Ibu Ji-a pun mengelak. Ia hanya menjelaskan bahwa bukankah mereka berdua saling menyukai dan tentu bisa menjadi pasangan suami istri. Akan tetapi, bagi Ji-a, Sung Hyun tetap tidak pantas menikahi wanita yang tidak lama lagi akan meninggalkan dunia seperti dirinya. Ibu Ji-a pun meminta maaf. Ia hanya ingin melakukan apapun yang terbaik untuk putrinya. Yesun yang baru mengetahui Ji-a yang menderita penyakit kanker hanya bisa menangis di luar. Di keesokan harinya, Sung Hyun kembali menemui Ji-a untuk meminta kesempatan untuknya. Sung Hyun rupanya mengungkapkan juga bahwa ia tidak punya banyak waktu juga karena ia mengidap Alzheimer. Ji-a pun dibawa ke rumah Sung Hyun, di mana di rumahnya itu Sung Hyun mencatat semua hal agar Sung Hyun tidak lupa. Ji-a yang melihat itu tidak pernah menyangka apa yang dikatakan Sung Hyun dulu di masa SMA benar-benar terjadi. Tapi meski begitu, Ji-a tetap menolak lamaran Sung Hyun. Kemudian di malam harinya, ibu Ji-a memberi sedikit nasihat kepada putrinya yang terlihat masih ragu-ragu menerima lamaran Sung Hyun. Di situ, ibu Ji-a menceritakan ketika ayahnya meninggal dulu, ia bisa bertahan karena ia mencintai ayahnya. Dan menurut ibunya, Ji-a dan Sung Hyun itu saling mencintai. Ia bahkan memohon kepada putrinya agar tidak menganggap dirinya sebagai kesengsaraan. Mereka pun menangis berpelukan. Setelah ini, scene flashback pun kembali ditampilkan, di mana Sung Hyun yang tiba-tiba datang menghampiri Ji-a dengan memasangkan kalung untuknya. Ji-a pun tersenyum mengingatnya di masa yang sekarang, sembari melihat tempat kenangan itu. Tanpa disangka, tiba-tiba Sung Hyun datang menghampirinya dan kembali melamarnya. Ia sampai mengatakan jika ia menjadi Ji-a, maka ia akan menghabiskan masa terakhirnya bersama Sung Hyun. Mereka berdua bisa menciptakan kenangan dengan hidup bahagia, sekalipun dengan waktu yang singkat. Sung Hyun terus meyakinkan hal tersebut, sampai pada akhirnya Ji-a pun luluh dan menerima lamaran dari Sung Hyun. Singkat cerita, Sung Hyun dan Ji-a kini tinggal bersama. Sung Hyun sangat terharu ketika mengetahui Ji-a masih menyimpan kalung pemberiannya dulu saat masih SMA. Kemudian, hari demi hari penyakit Sung Hyun semakin mengganggunya dalam bekerja. Hari itu Sung Hyun membuat kue sehat untuk Ji-a. Meski rasanya yang kurang enak, namun Ji-a tetap menghargai hasil buatan suaminya dan memujinya. Setiap malam Sung Hyun membaca catatan yang berhubungan dengan kesehariannya agar ia tidak lupa. Namun di keesokan harinya, ketika Sung Hyun menghampiri Ji-a yang sedang menanam bunga lili, ia iseng menanyakan kalung pemberian darinya kepada Ji-a, yang padahal ia melihat sendiri kemarin. Ji-a yang mengetahui penyakit Alzheimer pada suaminya yang semakin parah membuatnya sedih. Singkat cerita, di suatu hari ketika Sung Hyun sedang membersihkan rumah, ia menemukan obat Ji-a yang tergeletak dan langsung menyimpannya di lemari dapur. Lalu sampailah pada saat penyakit Ji-a yang kambuh, di mana ia harus segera meminum obatnya yang ternyata tidak ada di kamar. Parahnya Sung Hyun juga benar-benar lupa menyimpan obat Ji-a di mana. Tapi untungnya Sung Hyun yang terus mencari dan mengingatnya dengan keras pun menemukan obat itu. Kejadian itu benar-benar membuat Sung Hyun merasa bersalah kepada istrinya. Ia tampak menyendiri
Namun Jia datang memeluk dan menenangkannya kalau ia tidak perlu menyesal. Hari demi hari, bukan hanya kondisi Seunghyun yang memburuk, kondisi Jia pun demikian. Hari itu hujan turun. Jia yang tampak duduk di teras itu merasa senang. Dan beberapa saat kemudian Seunghyun datang menghampirinya. Di situ mereka berdua pun saling berkeluh kesah dan mensupport satu sama lain. Setelah panjang lebar mengobrol, Seunghyun ingin menyenangkan hati istrinya dengan membelikan es krim untuknya. Ia pun pergi keluar untuk beberapa saat. Namun ketika Seunghyun di perjalanan pulang, ternyata penyakitnya kembali kambuh nih movie lovers. Yang tentunya membuat ia tidak bisa mengingat di mana rumahnya. Dan di sisi lain, ternyata penyakit Jia pun kambuh juga nih movie lovers. Malangnya, ibu Jia yang hari itu datang berkunjung menemukan Jia yang sudah tidak sadarkan diri. Ia segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Seunghyun marah kepada dirinya sendiri setelah berhasil mengingatnya kembali. Sahabat-sahabat mereka yang berada di rumah sakit mulai menyadari bahwa Seunghyun tidak ada di sana. Mereka tampak berusaha menghubungi ponsel Seunghyun, namun tidak bisa. Karena hal tersebut membuat Dongchan memilih untuk mencari keberadaan Seunghyun, yang ternyata ia berada di rumahnya dan sedang memanggil-manggil Jia. Beberapa saat kemudian, setelah Dongchan sampai di rumah Seunghyun, ia pelan-pelan mengabarkan kepada sahabatnya itu bahwa Jia sudah tiada. Sontak Seunghyun pun langsung menangis karena di saat-saat terakhir Jia, ia tidak ada di sisinya. Beberapa tahun kemudian, Seunghyun masih mengingat jelas kenangannya bersama Jia. Ia memutar video di ponselnya. Setelah itu, ia pergi ke stasiun terbengkalai, yaitu tempat favorit mereka dulu. Rupa-rupanya di sana Seunghyun menemukan sepaket barang kenangan yang Jia tanam di sana. Di mana salah satunya ada ponsel Jia dan ada juga kalung pemberiannya. Hal tersebut membuat Seunghyun tidak mampu menahan air matanya. Ia menangis mengingat Jia. Di halaman rumah, Seunghyun pun memutar video rekaman Jia yang ada di ponsel tersebut. Pada intinya, Jia meminta kepada Seunghyun agar jangan takut. Rekaman Jia itu pun mengungkapkan bahwa saat itu ia sangat merindukannya. Jia juga mengatakan bahwa Seunghyun adalah orang yang ingin terus ia ingat di saat-saat terakhirnya, karena Jia mencintai Seunghyun. Setelah scene tersebut, kita dibawa kembali ke masa tua Seunghyun, di mana Seunghyun ini sedang berada di stasiun tua. Ia menatap foto Jia yang berada di dalam kalung pemberiannya itu. Ia juga kembali mengenang kisah-kisahnya dengan Jia yang begitu indah. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Ya, itu artinya Mimin harus pamit nih. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.